Oke, halo semua sobat kece, selamat datang di podcast kece. Kreatif, cari cuan, ekstra ala Gen Z. Oke, sekarang kita bakal ngobrolin tentang Gen Z ya. Jadi di podcast ini kalian bakal dapet ilmu dan juga insight yang pokoknya keren-keren ya. Pokoknya wawasan baru teman-teman. Iya, tentang dunia digital dan ekonomi. Iya. Kita ambil tema apa nih kali ini? Kita ambil tema kreatif cari cuan ekstra, membentuk masa depan ekonomi, tantangan, peluang, dan dampak teknologi terhadap Gen Z di era digital. Oke. Nama saya Arienza, saya sebagai host yang bakal menemani kalian di sini. Ada teman-teman saya juga, ada Salma, ada Naila, ada Nadine, ada Siva. Oke, di episode kali ini kita bakal ngebahas gimana Gen Z dapat membentuk masa depan ekonomi di era digital. Jadi stay tune ya, kita bakal ngebahas Lebih lanjut nih. Dan lebih seru juga teman-teman. Betul. Langsung aja ke segmen 1, tantangan yang dihadapi Gen Z di era digital. Betul. Oke, kita sekarang ngobrolin tantangan. Jadi Gen Z di era digital ini pasti udah nggak asing dengan media sosial. Benar, punya selama. Iya. Ada TikTok, IG, YouTube, Punya ini mah banyak banget. Twitter. Ada aplikasi e-commerce, pokoknya banyak. Jadi dari semua kemudahan aplikasi-aplikasi itu pasti ada aja nih kayak tantangan-tantangannya nih. Coba bisa disebutin nggak apa ya? Menurut aku ya tantangan terbesar kita tuh overload informasi nggak sih? Bener banget. Jadi nggak dibilang-bilang informasinya. Di era digital ini pasti kita bisa dapetin segala informasi dengan cepat kan dalam hitungan detik. Tapi masalahnya kadang tuh kita susah ya milah informasi mana yang benar, mana yang enggak, atau Betul mana yang penting nih atau enggak. Jadi kita kalau nggak bisa filter, bisa-bisa kebanyakan dapet informasi yang nggak benar atau terlalu banyak scroll ya. Iya. Terlalu banyak scroll media sosial dan malah dapetin hal yang nggak berguna. Jadi kan, ya di dunia sekarang nih semua orang kayaknya bisa ngomong deh. Iya. Kita harus lebih jeli lagi, maksudnya memilih informasi yang bermanfaat. Jadi kita milih-milih nih, kita pilah-pilah, kita Mana bisa yang filter. baik, mana yang enggak. Apalagi ketika orang tuh Jadi parah, kan orang ya. Jadi, nah selain overload informasi tadi, ada tantangan lain nggak? banyak sih pastinya. Terus salah satunya pasti termasuk kesehatan mental juga nggak sih? Mental Di media sosial ini kan sering banget ya banyak pencapaian orang lain yang bisa. Terus kadang diri kita tuh selalu ngerasa harus lebih keren, lebih sukses, lebih dari segala-galanya. Itu pasti bisa jadi tekanan tersendiri nggak sih buat kita? Apalagi komentar-komentar ya, komentar-komentar orang ya kan. Apalagi kita masih muda, cari jati diri. Kita sering banget ngebandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Itu pasti bisa merasa kita nggak dia, merasa kita itu nggak cukup. Kita dalam fase pencarian. Bener banget. Jadi ya sering merasa tertekan karena harus menunjukkan kehidupan yang Harus sempurna, padahal nggak ada yang sempurna. Iya. Biasa aja. Jadi ya makanya penting ya kita nih milah-milah informasi lagi, sadar juga dalam sosial media gitu kan. Dan selain tadi tantangannya pasti ada peluang ya. Peluang ada. Media sosial ini banyak banget yang manfaatnya. Peluang ada. Segmen 2, peluang cuan ekstra di era digital. Ya, mungkin tadi kan udah disebutin tantangannya nih sama Naila. Oke. Di era digital ini kan banyak banget peluang-peluangnya ya, manfaatnya buat para Gen Z nyari cuan ekstra. Ya kan dari influencer, konten kreator, jualan online, banyak pokoknya. Banyak banget. Nah, dari peluang-peluang ini yang hasilin itu apa aja sih yang bisa kita garap nih? Menurut aku ya, salah satu peluang terbesar Gen Z saat ini itu adalah jadi kreator. Iya benar banget. Iya, Dulu tuh kita mikir ya jadi influencer tuh susah banget ya sih. Sekarang tuh kayak gampang banget Tuh ya. dengan platform yang banyak banget kayak TikTok, YouTube, Instagram tuh siapa aja bisa jadi terkenal, ya kan? Dan
dapat cuan cuma dengan jadi diri sendiri, kayak berbagi hobi, passion kayak gitu, terus juga bisa membangun bisnisnya. Iya, kayak kita suka makan, bikin konten. Iya, Makanya suka bisa jadi duit. Uang ya. suka make up di videoin dan duit, masak juga banget. Pokoknya banyak ya yang Iya, udah banyak sukses ya. banget. Terus juga for information nih, berdasarkan data mendukung laporan HubSpot State of 2023 mencatat bahwa 50% pengguna Gen Z ini pengen jadi content creator. Pada Terus juga 40% pengeluaran pemasaran global ini dialokasi untuk influencer. Juga platform seperti TikTok, YouTube ini memungkinkan siapa aja nih jadi content creator tanpa modal besar asal kita konsisten. Benar. Dan betul. Jadi emang yang udah sukses jadi content creator itu kan awalnya cuma iseng-iseng doang kan? Ya kan? Jadi sekarang jadi pekerjaan utama. Iya, bisa ya, bisa. Keren banget. Iya, karena kayak jadi konten kreator ya gitu ya. Di vlog gitu-gitu ya. Nah, ada peluang lain lagi nggak nih yang bisa digarap? Oh, selain jadi konten kreator, peluang yang lagi naik daun ini tuh bisnis online. Gen Z kan udah terbiasa banget ya dengan e-commerce, ya nggak sih, buat belanja kebutuhan sehari-hari aja pakai e-commerce. Berdasarkan data juga nih, laporan dari Shopee pada tahun 2023 menyebutkan bahwa transaksi Gen Z di e-commerce meningkat 28% per tahun. 28. Gede nggak sih, Nah, dari kesenian ini kan bisa jadi peluang untuk kita jualan ya. Kita bisa jualan produk-produk unik kayak aksesoris, fashion, dan bahkan nih aplikasi premium kita bisa jual ya. Kita beli ya aplikasi. Iya, karena yang jual. betul, karena anak sekolah, anak kuliah itu butuh banget gak sih aplikasi premium buat ngerjain tugas atau ngerjain hal lainnya. Setuju gak sih? Iya ya, aplikasi premium sekarang itu banget ya. Iya, banyak yang jual. Sebenarnya peluangnya banyak banget ya. Tinggal gimana kita memanfaatkan peluangnya. Betul. Tapi banyak yang mikir juga nggak sih kayak bisnis online ini ribet, harus punya modal gede kan? Sering sih. Padahal sebenarnya banyak cara kreatif tanpa Iya, modal. kayak tadi jual aplikasi. Iya, betul. Itu kan kayak tanpa kemana-mana ya, cuma share aja nggak capek. Terus berarti semua tergantung kreativitas. Betul. Pasti asal konsisten, Asal konsisten. Iya. Harus konsisten. Oke, kita masuk ke segmen 3 nih. Dampak teknologi terhadap pekerjaan dan karir Gen Z. Oke, jadi sekarang kita ngomongin soal karir teknologi. Ya kan nggak bisa dipungkiri semuanya itu Butuh semuanya teknologi. udah butuh teknologi benar banget. Sekarang kita nyari nafkah nih butuh teknologi. Nah, teknologi ini seberapa ngaruh sih sama kehidupan Gen Z yang sekarang? Teknologi itu ngaruh banget karena dengan adanya aplikasi kayak Zoom, Gmeet, kita itu bisa ngerjain kerjaan kita di mana aja, benar nggak sih? Remote ya, remote. Iya, betul. Betul, bahkan banyak pekerjaan remote yang bisa dilakukan tanpa harus datang ke kantor. Siapa sih yang nggak mau kayak gitu, apalagi ala Gen Z ya kita, mau nggak sih fleksibel itu dalam bekerja. Ini tuh ngebantu kita banget nih kalangan Gen Z yang punya bisnis juga. Jadi ngerjain kerjaan itu bisa di mana aja. Kayak aku nih, aku itu kan join Shopee affiliate. Jadi aku keren gak sih? Betul, walaupun amin ya, walaupun komisinya dikit-dikit, tapi kan menjadi bukit pemirsa. Dan itu tuh fleksibel banget. Ih, berarti dapat uang tambahan dong. Iya, betul. Iya, jadi ngerjain itu lebih fleksibel. Kuliah iya, bisnis juga iya. Betul ya, jadi kerja remote pokoknya fleksibel lah ya, kita bisa ngerjain di Sambil kuliah rumah. juga ya, itu Iya. Emang. Sambil ngopi sambil di pantai juga boleh kayaknya. Enak curug boleh nggak? Boleh tuh. Jadi pokoknya fleksibel banget. Jadi di sisi lain tuh teknologi ini bikin pekerjaan lebih fleksibel. Lebih mudah juga Iya. ya. Tapi apakah ada yang bikin malah tambah sulit nih teknologi? Sebenarnya ya, fleksibilitas itu enak ya. Enak banget. Tapi kalau kita nggak bisa atur waktu dengan baik nih, bisa-bisa malah kerjanya nggak selesai. Iya, benar. Tadi kan dari suka labil ya, misalnya malam dulu, ujung-ujungnya nggak dikerjain nanti. Iya. Baru ngerjain dikit udah self reward. Jadi kayak teknologi yang seharusnya membantu kita nih malah nambahin beban karena kita bisa kerja kapan aja. Iya, jadi kita kan. Terus kadang
kadang juga susah banget nih buat bedain waktu kerja, waktu main ya. Apalagi Itu kalau gak enak kerjaan gak sih? Gitu. Harus jago memanage waktu. Betul, kita mulai belajar juga nggak sih manage waktu kan seiring berjalan waktu kita pasti jadi bisa atur waktu. Itu emang penting banget gak sih? Tuh, Penting banget. Jadi ya kalau kita mau teknologi ini ngebantu kita juga harus bisa memanage waktu ya. Iya, Manage kerjanya waktu. lebih efisien ya. Betul, efisien banget. Jadi kita bisa atur kapan untuk kerja, kapan untuk main-main gitu kan. Jangan leha-leha, jangan sampai teknologi ini malah nambahin stres ya nggak? Iya, beban gitu ya, pressure Iya, malah. itu dia. Segmen 4 langsung kita masuk aja. Menjadi genset yang kreatif dan mandiri dalam cari cuan. Oke, di segmen kali ini kita bakal bahas gimana caranya dapet cuan ekstra nih. Oh, gimana tuh? Banyak caranya. Yang penting kita nih harus maksimal dalam memanfaatkan peluang-peluang di dunia digital. Nah, langsung aja nih kita tanya nih gimana caranya supaya peluang ini dimanfaatkan secara maksimal. Gitu. Langsung aja. Iya, kalau menurut aku yang pertama banget itu kita harus punya mindset yang positif. sudah Betul. kemauan ya. Mindset positif itu emang berpengaruh banget ya. Apalagi di dunia digital yang terus berkembang nih, kita sebagai Gen Z itu harus banget update Iya betul, jangan ketinggalan info apapun teman-teman. update sama tren-tren gitu, teknologi yang Tapi harus lebih milih juga. Iya, mana yang enggak. Betul, betul, betul. Terus juga kita nggak boleh takut nih untuk terus berinovasi Iya. gitu. Pokoknya intinya jangan takut buat nyoba ya. Iya bener banget, kalau udah punya ide gas aja langsung. Jangan basa-basi. Kalau bisa ditunda, langsung aja. Mulai aja dulu ya. Iya. Tahu jadi pengalaman. Kan jadi tahu ya kayak Iya, coba betul. tentang bisnis online itu gimana sih. Terus kan jadi ngerasain dapat uang lebih. Betul. Apalagi kita lagi kuliah. Jangan takut gagal ya. Kita masih muda juga nggak sih, jadi jangan takut buat nyoba. Jangan takut gagal. Betul. Jangan juga sudah puas. Ya, betul. Jadi dunia digital ini luas banget ya. Kita udah membahas banyak dari tadi dan ini terus berkembang. Jadi kita harus lakuin hal-hal baru dan juga Inovasi ya. inovasi baru untuk berkembang selalu. Ya. Langsung aja nih. Dan juga kalau misalkan kita punya passion nih, jangan coba deh convert passionnya sih Iya. bisa jadi peluang bisnis ya nggak ada yang Suka desain-desain gitu ya. Itu bisa buat Memberikan terus bisnis ya. bisnis online. Ya banget itu. Ya benar kayak tadi nggak sih, kayak masak-masak, make up itu juga bisa dijadiin Iya, cuan kalau kita kreatif. Betul. Jangan sekarang apapun bisa jadi duit. Benar, ya. Betul banget, betul. Jadi convert passion itu jadi bisnis. Iya. Jadi intinya kita harus tetap kreatif, tetap bisa selalu ambil resiko. Iya, jangan takut intinya ya. Iya, di dunia digital ini jangan takut ambil resiko. Terus juga peluang itu banyak di mana-mana. Peluang di mana-mana. Jadi cuan ya bisa jadi Iya, cuan. ekstra. tinggal gimana kita nangkapnya aja itu cuannya nggak. Jadi jangan Kita belajar juga ya, Betul, manage betul. waktu, kita coba dari pengalaman ya. Iya. Ya, terus berinovasi gitu ya. Dan juga jangan ragu untuk berkembang. Betul, setuju banget. Setuju. Jadi emang dunia digital ini bener-bener luas banget nggak sih? Tergantung kita nggak sih, A? Iya, Kalau kalau yang yang manfaatnya manfaatnya baik bisa jadi betul. Betul banget, betul banget. Jangan takut ambil resiko. Iya, betul. Mulai Bisa. sekarang dunia digital. Kita tadi apa? Kamu Shopee apa? Aku Shopee affiliate kan, bukit, tapi kan menjadi bukit ya nggak sih? Ngapain sih? Ya ngupload konten doang, asal kita konsisten. Pokoknya gimana caranya calon customer itu tertarik sama produk yang aku promosiin gitu. itu fleksibel banget pasti. Fleksibel banget. Pokoknya pinter-pinter kita aja manage waktu, ngerjain kuliah iya, ngontenin juga iya. Keren kan? inspirasi ya. Followernya udah berapa sekarang? Ya ampun, dikit banget, Karena kalau followers urusan belakangan kali. Buset, oke deh. Keren-keren. Jadi kalau manage waktunya itu gimana? Pokoknya fleksibel banget, Pokoknya kalau pengen konten ya udah tinggal konten aja kan.
itu easy Tapi peasy, kuliah- emang easy banget ya. Kuliah tetap jalan dong kakak Mai. Jalan keren ya. Menghasilkan uang ya. Tambahan lumayan ya. Iya, walaupun komisinya ya Allah dikit banget tapi ya kenapa enggak nggak sih, kita syukurin aja. Betul. Kece banget sih sobat. Asal konsisten pasti bisa. Betul, betul. Saya juga lagi nyoba desain. Oh iya, PC. Desain apa tuh Desain kayak ya Itu mau diapain nah? nanti buat desain di Baju atau- kaos. Oh iya. bisa di bisnis kan? Iya. Oh, bisa banget. Yang penting harus tekun ya. Siapa sih yang bisnis? Betul. Jadi kan kalau kayak gitu ngejalaninnya nggak berat ya. Iya. Kita suka bikin desain terus jadi Kita, bisnis menjual. itu Itu mah tadi iya sih. yang dibahas sama Siva tadi, convert hobi jadi Bisnis. Keren. Oke, betul banget. Jadi obrolan hari ini tuh daging semua ya di sini. Iya, bermanfaat banget gak sih ya? Betul, betul. Jadi Kita tahu loh kalau kuliah tuh sampai bisa Iya. konten kayak sama. kita udah bahas tadi tantangan, peluang, ya, terus dampaknya juga. Caranya juga jadi. Iya, iya, bisa jadi dimanfaatkan. ya Gen Z ini sangat keren. Kreatif juga gak sih ya? Jadi semoga teman-teman yang nonton podcast kali ini dapat ilmu yang bermanfaat atau insight Betul. yang bisa Wawasan baru buat Bisa mengeksplor ya. betul Mengeksplor hal membuka baru. wawasan gitu. Betul, uang Yang- juga. Iya, jangan lupa untuk selalu mencoba Jangan takut, jangan takut buat nyoba. Iya, benar banget. Cari yang bermanfaat, ya kan? Nyari-nyari informasi juga jangan lupa Mengambil mengeksplorasi. informasi yang baik ya. Betul banget, kita harus eksplorasi peluang. Jadi yang ada di depan mata tuh coba aja gitu. Jadi Asal tuh- baik. Betul. Iya. Nggak baik dicoba-coba. Gitu. Jadi Gen Z ini harus kreatif, harus kritis, harus pokoknya wah cuan lah pokoknya. Pokoknya di otaknya cuan. Betul, betul, betul. Jadi Asal benar. Karena manfaatin kalau dia orang baik. Iya, kayak tadi AA kan. iya, amin. Oh, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Lancar-lancar ya. Iya. Amin. Oke. Jadi itu dia obrolan kami. Seru banget ya. Oke. Iya, kerasa. Nama saya Ariel, saya sebagai host di sini dengan teman-teman saya. Kalau kalian punya ide atau pertanyaan, boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Kita kalau ada kesempatan kita bikin podcast lagi. Sampai jumpa lain waktu. Bye bye.